Happy Sunday IFGF Cirebon. Dimanapun kita berada, aku percaya kalau damai Tuhan selalu beserta dengan kita. Letting go of every single dream and each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. Try to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Through this you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers,
Shalom Jemaat Tuhan. Ayat hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh sama-sama berdoa Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersatu hati Tuhan berdoa buat persiapan sekolah tatap muka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap sekolah-sekolah yang sedang merencanakan untuk sekolah tatap muka ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memberikan juga semangat yang baru kepada siswa-siswi untuk kembali bersekolah tatap muka ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat masyarakat dapat menjaga kesehatan dan mentaati setiap protokol kesehatan Tuhan. Biar Engkau berikan kesadaran ya Tuhan untuk mereka untuk boleh menjaga kesehatan masing-masing dan juga sesama ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami yang sedang menjalani kemoterapi Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan, Engkau yang memberikan imun yang kuat ya Tuhan Yesus, sehingga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat menurunnya penularan angka COVID ya Bapak. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat penurunan penularan angka COVID ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk program iShare to Protect boleh berjalan dengan baik Tuhan, di mana gereja kami Tuhan mengadakan iShare to Protect ini Tuhan Yesus. Dan biar kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan setiap doa ini dan juga ucapan syukur ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, thank you kembali buat praise and worship dari IFGF Cirebon. Kita semua diberkati dengan luar biasa. Saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan.
Dan tanpa terasa, minggu ini adalah minggu pertama di bulan September. Saya berharap kita semua memang benar-benar diberkati. Dan saya percaya kita semua memang dilingkupi, dilimpahi dengan begitu banyak berkat. Kesehatan, nama baik, dan semuanya. So, untuk masuk ke bulan yang baru ini, living in freedom, kita percaya bahwa kita sama-sama akan masuk ke dalam hal yang baru yang Tuhan akan bukakan. Saudara siap? Ayo sama-sama kita deklarasikan iman percaya kita. Kalau kita membawa Alkitab, kita punya Alkitab, kita pegang, kita angkat. Kalau saudara menggunakan handphone, saudara juga boleh gunakan handphone tersebut dan kita sama-sama angkat. Sama-sama kita deklarasikan iman percaya kita. Saudara siap? Sama-sama kita katakan bahwa inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati di dalam Dia. Dan sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Dan bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciple. Saudara kasih Tuhan, betul, minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan September. Dan di bulan ini kita akan masuk ke tema yang baru. Living in freedom. Bagaimana kita bisa menikmati kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa mensikapinya itu. Saya teringat akan Mazmur 92. Mazmur 92 ini adalah sangat menarik. Dikatakan bahwa Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Hari ini adalah hari Sabat, di mana kita bisa menyanyikan, sama-sama kita bermazmur. Dikatakan ayat yang kedua, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Saudara kasih Tuhan, kita percaya bahwa kita akan menyanyikan mazmur-mazmur kita untuk Tuhan kita yang maha tinggi. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dan dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dan dengan iringan kecapi. Ayat yang kelima dikatakan bahwa sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Saudara, kita percaya kita akan bersorak-sorai. Dan sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini, di mana kami bisa berkumpul bersama di dalam setiap rumah-rumah kami. Kami bisa bersama dengan keluarga kami merasakan ibadah ini, yang ibadah virtual ini. Kami percaya ibadah ini menjadi berkat buat setiap daripada kami. Kami berdoa biar Kau yang urapi dan Kau yang berkati. Untuk bahan yang sudah disiapkan, kami percaya akan menjadi satu hal yang ditabur ke dalam tanah yang subur. Dan kami mengucap syukur sekali lagi buat perlindungan, buat penyertaan, dan buat pewahyuan yang Kau berikan dalam kehidupan kami selalu. Kami berdoa untuk saat ini untuk pemerintah Indonesia, di mana saat ini kami semua masuk ke fase-fase yang mungkin tidak pernah kami alami sebelumnya. Kami ada PPKM, ada pembatasan di dalam berskala dalam berhubungan sosial. Dan kami juga mengucap syukur, pemerintah kami juga tidak yang pernah tinggal diam, di mana mereka menjalankan vaksinasi yang begitu hebatnya. Dan kami berdoa sehingga program vaksinasi ini akan bisa dipercepat, semua orang bisa mendapatkannya dengan baik. Kami juga berdoa di waktu-waktu ini untuk setiap daripada kami yang sampai terpapar, untuk pemulihan demi pemulihan. Kami mengucap syukur akan hal itu. Dan kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga. Dan kami juga mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kesempatan di mana kami bisa beribadah hari ini. Dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Again saudara, kita sama-sama dengarkan apa yang telah hamba-Mu siapkan ini. Dan biarlah kita sama-sama catat. Dan kemudian kita bisa renungkan bersama. Semoga bisa menjadi rema untuk kemajuan rohani kita semua. Di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang menurut saya cukup hilang untuk saya pribadi. Yaitu apa? Saya memiliki hobi untuk nonton film. Untuk masuk ke teater. Dan kemudian bisa enjoy selama mungkin 1 jam, 1 jam setengah untuk menonton. Satu refreshing yang menyenangkan. Dan banyak film-film yang mungkin bisa ditayangkan. Ada film-film action. Saudara mungkin tanpa saya sebutkan, mungkin ada banyak film-film yang saudara menjadi hobi. Saya memiliki hobi untuk menonton film action. Karena bagi saya film action itu film yang
punya cerita yang baik dan akhirnya punya klimaks yang terus naik sehingga akhirnya ada sesuatu yang menegangkan dan kemudian akhiri dengan sangat baik. Dan kemudian juga saya tahu ada satu judul film di satu tayangan TV berbayar di TV kita, bercerita tentang kehidupan di mana ketika satu kali nanti katanya dunia berubah karena masuk ke zaman es, tapi kemudian ada satu kereta yang diciptakan untuk bisa berjalan terus mengelilingi dunia ini dan tanpa harus berhenti. Kereta ini disiapkan ada 1000 gerbong kurang lebih dengan segala macam yang mereka masukin. Ada ternak, ada hewan yang bisa dimakan. Kemudian juga ada tanaman-tanaman. Dan kemudian dalam yang bisa masuk ke kereta ini ternyata hanya tidak bisa semua orang. Ada orang-orang yang diundang untuk bisa masuk, ada orang yang bayar. Dan pada permulaan dari film cerita ini bahwa banyak orang yang ingin berebut masuk ke kereta ini. Karena mereka tahu bahwa dunia ini akan end dan satu-satunya harapan adalah masuk ke dalam kereta ini. Dan kemudian kereta itu akhirnya harus depart. Dan ketika kereta ini jalan, meninggalkan orang-orang yang ditinggalkan. Tapi juga ada orang-orang yang nyelundup masuk. Sehingga ada orang-orang yang tidak diundang. Sangat menarik cerita itu ketika akhirnya kemudian terjadi banyak pertentangan di dalam kereta itu karena ada orang-orang yang menyelundup masuk. Mereka berusaha ingin masuk ke dalam, tapi karena mereka penumpang gelap, mereka pun dicegah. Tapi mereka juga memiliki kemanusiaan di mana mereka juga mencoba untuk mengatasi orang-orang yang masuk ini. Cerita yang begitu luar biasa. Kemudian juga saya sangat cerita dengan film-film action seperti mungkin Mission Impossible misalnya, di mana ada banyak hal-hal yang menarik yang mungkin sebenarnya sangat-sangat impossible, tapi toh bisa dilakukan. Kemudian juga ada film-film kartun yang mungkin membuat kita menarik menjadi hiburan untuk kita, seperti misalnya Mickey Mouse. I miss all of that di tengah pandemik ini. Kita tidak bisa masuk ke teater lagi karena ada batasan-batasan. Walaupun saat ini teater pun sudah dibuka untuk bisa lagi kemudian untuk orang-orang yang mau untuk menonton. Jadi menurut saya bahwa di dalam film itu banyak apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa pandang baik dan bagus. Sama seperti kehidupan kita, ada satu ekspektasi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun sama memiliki ekspektasi di dalam kehidupan kita juga. Kita juga kepengen bahwa memiliki masa depan yang baik. Sama juga dengan Tuhan saya percaya. Sehingga hari ini judul daripada khotbah saya adalah bagaimana kita merdeka sehingga kita bisa berbuah. Saudara siap? Di bulan September ini kita belajar living in freedom ini. Bagaimana kita bisa merdeka, akhirnya kita bisa berbuah. Nah, kita ingin belajar bahwa bagaimana kita bisa mengucap syukur. Ucapan syukur kita adalah satu hal yang wajib dan harus kita laksanakan. Sehingga tadi kalau kita lihat di Mazmur 92 tadi dikatakan bahwa kita menyanyikan syukur dan mazmur kita. Dan di ayat yang ketiga kita katakan bahwa memberitakan kasih setianya di waktu pagi, kesetiaannya di waktu malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya hari ini bisa bertemu walaupun melalui virtual, melalui YouTube, saya percaya itu karena kasih setianya Tuhan. Karena ada kesetiaan yang Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau saya bisa generalisasikan, saat ini kita semua mengalami kemerdekaan. Kita mengalami satu kemerdekaan di mana bulan yang lalu Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Kita memiliki kemerdekaan. Dan bagaimana kita memilih kemerdekaan ini dan mengisi kemerdekaan ini, itulah yang menjadi pilihan kita. Sehingga kalau kita sebutkan lagi tadi di ayat yang kelima dikatakan bahwa sebab telah kau buat siapa? Allah yang membuat. Aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu. Dua hal yang begitu luar biasa di mana Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita akan bersuka cita karena ada pekerjaan tangan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan. Poin yang pertama adalah bahwa Tuhan masih bekerja dan ada perbuatan daripada tangan Tuhan. Saudara setuju? Mari sama-sama kita belajar lebih lagi. Apa sih maksudnya? Kalau kita baca dari King James Version dikatakan bahwa how great thy works. Yang artinya dari bahasa aslinya maaseh. Ada satu pekerjaan,
Ada sesuatu yang dihasilkan sampai selesai. Ada satu pekerjaan yang dilakukan, ada bisnis yang ada dituju, ada satu pencapaian arti-artinya. Dan kemudian juga ada satu penyelesaian sampai pengelewatan, artinya sampai akhirnya menuju pada penghakiman. Nah, hari-hari ini saya percaya kita semua sedang diselesaikan oleh Tuhan demi satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dari satu fase ke fase yang berikutnya, di mana memang kita dihantarkan oleh Tuhan menuju penghakiman kita. Penghakiman yang tidak pernah bisa kita lewatkan akan datang satu kali nanti. Tapi saya percaya bahwa di dalam menuju penghakiman itu, setiap hari kita dilibatkan dalam pekerjaan bersama dengan Tuhan. Itulah yang ingin kita pelajari hari ini, bahwa Tuhan masih bekerja dan dengan perbuatan tangannya. Dikatakan bahwa dengan perbuatan tangannya kita bersuka cita, ayat yang kelima. Oh Lord, how great are thy works, are thy thoughts are very, very deep. Wow, dikatakan bahwa very, very deep, are very deep, sesuatu yang dalam, saudara. Jadi di dalam terjemahan Inggris ini dikatakan bahwa how great thy works and thy thoughts are very deep. Pemikiran Tuhan sangat dalam. Saya percaya bahwa pemikiran Tuhan untuk kehidupan kita sangat dalam. Pemikiran Tuhan tidak pernah di permukaan untuk setiap daripada kita. Sehingga penting bagi kita untuk bisa merespon dengan baik. Ralph Waldo Emerson pernah berkata bahwa it's not about of the length of life, but about how deep of life. That important. Kita percaya bahwa kedalaman dari kehidupan kita yang kita lalui setiap hari, itulah yang menjadi hal yang penting. Dan saya masih percaya, jemaat semua di tempat ini yang mendengarkan hari ini, saya percaya bahwa Tuhan masih membimbing kita lebih dalam lagi. Dan proses ini mungkin sulit untuk dilihat. Terkadang mungkin kadang-kadang kita melihat seperti seolah-olah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi saya percaya bahwa untuk melihat sesuatu yang baik, kita tidak bisa melihatnya hanya dari permukaan. Saudara tahu ada olahraga snorkeling atau kemudian juga menyelam. Kita tahu bahwa mereka semua membawa tabung oksigen yang berat dan semua membawa pemberat karena mereka ingin masuk ke dalam. Di dalam analogi ini dikatakan bahwa untuk melihat sesuatu yang baik tidak bisa di permukaan karena mereka ingin masuk ke dasar melihat keindahan daripada laut. Dan ketika mereka masuk ke dalam, akhirnya mereka bisa mendapatkan dunia yang berbeda. Ada suatu hal yang berbeda ketika mereka masuk ke dalam kedalaman. Saya pun pernah mencoba untuk snorkeling walaupun hanya di kolam renang. Memakai oksigen dan semua peralatan-peralatan itu saya pernah mencoba 1 kali waktu itu. Dan cukup menarik bahwa peralatan itu yang mungkin di darat berat, ternyata di air itu tidak menjadi berat. Dan kemudian ketika semua gearnya itu dipasang, kita bisa seperti memencet, ada tombol yang dipencet itu untuk oksigen, kita akan bisa menyelam masuk. Satu pengalaman yang pernah saya alami, dan itu menjadi hal yang menarik. Dan saya bisa mengerti bahwa ada proses di dalam kehidupan kita ini untuk bisa masuk ke dalam. Sehingga poin yang kedua yang saya ingin sharekan adalah kita harus memberi ruang untuk sebuah proses terjadi. Saya berharap saudara semua setuju bahwa memang kita membutuhkan ruang untuk semua proses bisa terjadi. Tidak semua proses terjadi dengan instan. Saudara dikasihi Tuhan, bulan Juni yang lalu saya dan istri saya terpapar COVID. Satu pengalaman yang Tuhan beri buat kami berdua menjadi hal yang menarik. Kami tidak pernah berharap dan tidak ada orang satupun yang berharap untuk terpapar COVID pastinya. Tetapi ketika saya terpapar COVID saat itu, saya akhirnya diberikan waktu oleh Tuhan untuk banyak berdiam diri dan merenung. Saya benar-benar berdiam diri saat-saat itu untuk benar-benar merenung bersama dengan Tuhan. Menjalani beberapa waktu saya ketika saya harus isolasi bersama hanya dengan Tuhan. Kemudian beberapa hari kemudian istri saya pun terpapar lagi. Jadi kami berdua akhirnya
positif. CT saya cukup rendah saat itu 20-an sekitarnya. Tapi saya percaya bahwa gejala-gejala yang saya alami, walaupun saya mengalami batuk, saturasi menurun, tapi saya percaya bahwa saya hanya bersandar sama Tuhan. Saya melakukan semua yang saya bisa. Saya lakukan medical blood sample dan semua, dan saya memonitor semuanya. Dan kemudian ketika berjalannya waktu, ada proses yang terjadi. 12 hari ketika saya terpapar, salah seorang leader saya telepon dengan saya. Saya memiliki leader-leader yang begitu luar biasa. Mereka mengontak saya every 2-3 days, mengecek saya. Saya sangat terharu dengan apa yang mereka lakukan untuk saya. Dan kemudian di hari yang ke-12 ini, salah seorang leader saya mengontak saya, salah seorang mentor saya ini, kemudian mengingatkan saya untuk kembali mengecek. Saya kembali merenung. Saya bertanya kepada Roh Kudus, apakah benar saya harus kembali mengecek? Ada proses yang sedang terjadi. Tapi kemudian Roh Kudus confirm bahwa yes. Akhirnya saya melangkah masuk ke laboratorium lagi hari itu. Hari Sabtu saya ingat kembali. Dan ketika sorenya blood sample saya keluar, ternyata ada beberapa result yang kurang baik. Saya mengucap syukur bahwa Roh Kudus benar-benar mengingatkan melalui orang-orang di sekeliling kita. Dan melalui saya pribadi pun. Untuk kita bisa mengikuti setiap proses ini. Dan melihat bahwa Allah, Tuhan masih bekerja. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini masih menjadi hari-hari yang panjang buat kita semua. Yuk sama-sama kita mengikuti iramanya Tuhan, kemana yang Tuhan ingin bawa di dalam kehidupan kita. Saya tidak pernah berekspek sekali lagi untuk saya terpapar. Saya sangat menjaga protokol saya. Tapi ketika Tuhan bawa saya ke fase itu, saya percaya bahwa fase itu menjadi satu pembelajaran buat saya, di mana saya bergantung hanya kepada Tuhan. Dan itulah proses yang saya alami. Dan saya mengucap syukur ketika saya dipulihkan, ini menjadi anugerah yang terbesar buat kehidupan saya. Hari ini, setiap hari, Mazmur 92 menjadi hal yang selalu saya ingat bahwa saya mengucap syukur akan setiap hal dan pekerjaan Tuhan begitu dahsyat. Kalau kita baca lagi Mazmur 92 ini, kita lihat ayat ke-13, dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Kemudian mereka akan ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih akan berbuah, menjadi gemuk dan segar. Dan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara dikasih Tuhan bahwa kita kepengen Tuhan pelihara kehidupan kita sampai masa kita nanti akhir. Dan Tuhan akan pelihara kita. Di mana katakan bahwa kita akan terus berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya percaya bahwa menjadi gemuk dan segar bukan artinya kita gemuk secara badan gemuk. Di hari waktu-waktu ini, di tengah-tengah pandemi COVID ini, saudara pun mungkin melihat diri saya yang kehilangan banyak berat badan. Karena saya berusaha untuk mencoba lebih fit lagi. Bagaimana setelah saya terpapar COVID ini, apa yang harus saya lakukan untuk berbenah, untuk memiliki badan yang lebih fit. Itulah artinya di mana kita bisa kembali berbuah. Saya percaya bahwa kita akan membiarkan Tuhan untuk bekerja dan memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam living in freedom ini, di dalam kemerdekaan yang kita terima, bagaimana kita bisa melihat space yang Tuhan beri ini untuk dalam kehidupan kita. Di waktu-waktu ini memang mungkin kita sedih sekali dengan kejadian ada satu negara yang telah dibantu dan diduduki oleh pemerintah Amerika, Afghanistan. Di mana ketika akhirnya pemerintah Amerika memutuskan untuk mundur dari sana. Dan kemudian saat ini terjadi chaos yang luar biasa. Orang mencoba keluar dari sana. Walaupun secara fisik mereka bilang mereka merdeka. Tapi ternyata bahwa kemerdekaan yang saat ini dicapai bagi beberapa orang bukan menjadi kemerdekaan. Nah inilah yang mungkin kita harus mengerti bahwa kita membiarkan satu ruang untuk Tuhan bisa bekerja. Poin yang ketiga adalah ketika tahu bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Artinya apa sih? Bahwa memang kita perlu ditanam.
Seberapa daripada kita mengerti bahwa ketika kita ingin berbuah, kita harus ditanam. Untuk bisa tumbuh, kita perlu ditanam dulu. Ketika setiap seed, setiap bibit yang kita miliki, talenta yang kita miliki ini kita tanam, maka talenta-talenta ini akan berbuah. Dan kemerdekaan yang kita miliki ini kita gunakan untuk kita bisa bertumbuh. Kalau kita merdeka tapi kita tidak mau ditanam, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Saudara tahu ada satu daerah di antara California dan Nevada yang bernama Death Valley. Di Death Valley ini ternyata ada daerah yang sangat gersang dan temperaturnya sendiri bisa mencapai 56,7 derajat Celcius. Dengan lokasinya yang dibalik daripada gunung-gunung sehingga moist ataupun embun daripada lautan yang biasanya dihembuskan oleh angin sudah habis ketika dihalangi oleh gunung. Sehingga ketika masuk ke dataran Death Valley ini hanya tinggal anginnya saja, saudara. Sangat kering, sangat panas. Dan hujan pun jarang pernah terjadi. Tapi yang menarik tahun 2005 ada hujan yang kemudian datang yang cukup lumayan banyak. Dan ketika hujan itu datang sebenarnya tidak membawa banyak perubahan. Dan banyak orang juga tidak pernah expect akan perubahan. Karena selama 100 tahun terakhir tidak pernah ada hujan di daerah situ. Tapi yang menarik ketika musim semi terjadi di tahun itu. Ada bunga-bunga yang muncul. Padahal tidak pernah ada bibit-bibit yang ditebar. Death Valley bisa menjadi tempat ladang yang penuh dengan bunga yang pernah berbeda. Dalam Mazmur 16 dikatakan bahwa jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Saya percaya bahwa setiap hari ketika kita surrender sama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita di setiap musim. Saya percaya sekali lagi saya katakan, Tuhan akan selalu ada untuk kita di setiap musim. Mari saudara, sama-sama kita masuk ke dalam musim-musim yang Tuhan beri ini. Walaupun mungkin seolah-olah seperti tidak ada jalan keluarnya. Tapi yuk mulai kita masukkan potensi kita masukkan talenta kita. Dan kita bertumbuh dan biarkan Tuhan memproses itu. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk memproses akan hal itu. Dan saya percaya kalau kita buka di Efesus 1 ayat 16 dikatakan bahwa aku pun tidak akan berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, seberapa benar-benar kita bisa berdoa dengan mengucap syukur tanpa perlu kita berdoa meminta, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku butuh ini. Seberapa daripada kita setiap pagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita hanya bisa Tuhan terima kasih untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Saya percaya ketika kita surrender sama Tuhan, ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita menaruh bibit-bibit dan talenta-talenta kita, itu semua akan berbuah. Church, saya berdoa. Saya berdoa yang terbaik yang saudara akan alami tahun-tahun ini. Walaupun ini di akhir tahun 2021. Tapi saya masih berdoa untuk hal-hal yang terbaik akan terjadi pada setiap daripada kita. Kita akan berbuah. Kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena saudara ada kuasa Roh Kudus yang mengalir dan akan membasahi kita semua. Ada kuasa yang setiap hari Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita dan itu fresh setiap hari. Di waktu pandemik ini pun saya dan istri saya memiliki hobi yang baru di mana kita memulai tanaman hidroponik. Setiap pagi saya bangun, saya akan melihat tanaman-tanaman itu, saya akan mulai men-take care. Saya akan mulai melihat apa yang kurang, apakah airnya kurang, TDS dan semua. Saya tahu walaupun saya hanya bisa membantu, istri saya semua yang melakukan itu semua. Kenapa? Karena memang setiap pagi kita memulai hari-hari kita dengan memakan sayuran. Kita memulai sesuatu yang baik. Kita mulai men-taking care kehidupan kita di dalam kehidupan kita ini.
Kita percaya bahwa ada satu hal yang positif, ada satu hal yang baik. Dan kita percaya bahwa ini menjadi hal yang baik. Kita men-take care tanaman-tanaman itu, kita lihat tanaman-tanaman itu. Saudara, ada satu tanaman yang mungkin di Jepang dimulai di mana tanaman itu dibiarkan menjadi kerdil. Saudara tahu namanya apa? Bonsai. Ya, tanaman bonsai, tanaman yang menjadi kecil. Tapi saya percaya bahwa kita semua tidak kepengen menjadi bonsai. Setuju? Kita kepengen menjadi berbuah, bukan menjadi besar, tapi menjadi berbuah. Dan saya percaya bahwa kita tidak hanya go through our life, tapi kita akan grow through our life. That's what Eric Butterworth pernah berkata. Don't just go through life, but grow through life. Kita percaya bahwa kita akan bertumbuh, kita akan berbuah. Saudara, apa yang kita butuhkan? Ayat 17 tadi Efesus 1 ayat 17 katakan bahwa kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita butuh roh hikmat, kita butuh pewahyuan supaya kita bisa mengenal Allah Bapa kita dengan benar. Kita tidak hanya menaruh kepercayaan kita dengan kita beribadah, dengan kita rajin melihat YouTube bahwa kita telah beribadah. Tapi kita diberikan hikmat, kita diberikan pewahyuan sehingga kita memiliki kebenaran dan kita menjalankan kebenaran itu. Yang artinya kita bertumbuh bersama dengan hikmat yang Tuhan beri sehingga akhirnya kita memiliki kebenaran itu dan kita mengenal Allah Bapa kita. Saya percaya bahwa ketika poin yang pertama tadi saya katakan bahwa Tuhan masih bekerja dengan tangannya dan Tuhan akan memiliki pemikiran yang dalam, thought yang dalam, yang deep. Artinya bahwa memang kita, poin yang kedua, artinya bahwa kita harus memberikan ruang kepada Tuhan, kepada setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita membiarkan setiap proses-proses itu, dan kemudian kita merespon dengan baik, dengan menaruh setiap talenta kita akan mau ditanam, kita menggunakan freedom yang Tuhan beri, dengan hikmat-hikmat yang Tuhan kasih, sehingga akhirnya ujungnya kita akan bisa produce and fruitful. Kita percaya Matius 7 ayat 22 pernah katakan bahwa pada hari terakhir akan banyak orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi bukan artinya Tuhan bisa mengenal. Banyak orang-orang yang bisa memanggil Tuhan, Tuhan bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa mengadakan banyak mukjizat, and yet Tuhan tidak mengenal mereka. Saya berharap jemaat yang dikasihi Tuhan di akhir tahun ini, di periode living in freedom ini, kita benar-benar memiliki relationship yang deep dengan Tuhan. Dengan hikmat, dengan pewahyuan yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa berbuah sampai masa tua kita menjadi gemuk dan terus diberkati Tuhan. That is what living in freedom. Tiba saatnya kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya percaya menjadi bulan yang baru di minggu pertama ini, di bulan September ini. Mari kita siapkan hati kita. Dan kita percaya bahwa menjadi perjamuan kudus ini adalah komitmen baru kita kepada Tuhan kita. Saudara boleh menyiapkan roti dan teh ataupun minuman berwarna seperti anggur yang ada di rumah masing-masing. Dan mari sama-sama kita mengangkat perjamuan kudus ini. Saat itu Yesus duduk bersama dengan para murid-muridnya. Dan Yesus mulai berkata bahwa dia sangat rindu untuk makan Paskah bersama dengan para muridnya. Dan saat ini adalah bersama dengan kita. Dan Yesus mengatakan itu sebelum Yesus masuk ke dalam penderitaannya dia untuk menanggung setiap dosa-dosa pada kita. Ketika Yesus mengambil roti ini, dia memecahkannya. Dan roti ini adalah yang awalnya menjadi satu seperti dengan tubuh Yesus. Dan kita pun sama saat ini. Yang menjadi satu tubuh. Walaupun kita semua terpecah-pecah, tapi kita menjadi satu tubuh. Dan biarlah menjadi satu bagian yang utuh yang sama-sama kita ambil hari ini. Mari kita ambil roti ini, kita makan. Ketika Yesus katakan bahwa ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Lalu Yesus mengambil cawan
Dia berkata bahwa ambillah ini, bagikanlah di antara kamu dan jadikanlah cawan ini sebagai peringatan dan ucapan syukur sebagai sebuah persekutuan dengan Kristus. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari saudara, kita ambil darah perjanjian ini dari cawan ini untuk menjadi perjanjian yang baru di bulan yang baru ini. Bapak, kami mengucap syukur buat minggu ini kami bisa mengambil perjamuan kudus. Kami percaya bahwa roti dan anggur yang tadi kami makan, yang telah kami ambil, menjadi sebuah persekutuan yang utuh dengan Engkau. Ada menjadi darah perjanjian yang Kau torehkan. Dan sekali lagi kami diingatkan kembali bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berhenti. Dan kami mengucap syukur akan semua berkat dan apapun yang dibagikan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya percaya saudara benar-benar diberkati. Dan saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita ini. Dan dalam kebaktian ini kita mengakhiri dengan doa berkat. Saudara siap? Setiap firman yang dibagikan akan menjadi berkat. Katakan bahwa apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, segala berkat ini yang datang kepadamu akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil daripada yang kau kerjakan. Sehingga perbendaharanya di langit akan melimpah, akan dibukakan. Dan kau akan diberkati ketika engkau masuk. Kau diberkati ketika engkau keluar. Dan Tuhan akan membiarkan setiap musuh-musuhmu yang maju berperang akan terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus naik dan bukan turun. Dan kiranya kasih anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu pertama di bulan September, tetap setia, tetap kuat, dan tetap semangat. Dan saya percaya kita akan bertemu di minggu-minggu berikutnya. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.